back or welcome to my channel. Hai, aku Isabel Cewek. Video kali ini adalah video yang paling di request dari kalian, yaitu video room tour, apartemen room tour. Sebenarnya nggak sering bilang ini apartemen ya. Aku suka bilang candaannya ini kandang. Tapi walaupun kandang-kandang gini, gue sangat bersyukur bisa dapat tempat ini, apartemen ini. Soal apartemen ini adalah apartemen pertama kita waktu kita pindah ke SF. Dan kenapa aku bilang ini kandang? Karena tipe apartemen ini adalah tipe studio. Jadi nggak ada living room, nggak ada kamar. Pokoknya hanya satu ruangan ya. Emang apartemen ini tuh kita beruntungnya kamar mandi. Ya, kalau studio emang kamar mandi sama kamar biasanya misah. Cuman dapur sama ruang tempat tidurnya biasanya kalau tipe studio itu gabung, tapi kita untungnya misah. Cuman ya tetap aja, apalagi ibuku kan suka banget masak ikan asin, ngegoreng ikan asin atau bikin sambal terasi. Pasti satu ruangan apartemen bau. Ini the best kandang istilahnya ya. Makan, tidur, nonton, duduk, istirahat, leye-leye, ya semua yang lakuinnya di ruangan ini, ruangan utama ini, semuanya di sini. Ini kandang kesayanganku. Ini udah jalan 4 tahun. Selamat datang di apartemen room tour pertama ini. Mari kita mulai ke room tournya. Ini adalah pintu masuknya. Jadi begitu masuk apartemen, ada mini entryway, ada rak sepatu. Jadi masuk, buka sepatu, Di atas ini ada, aku nggak tahu ini emang tadinya dihias untuk jadi tempat-tempat kunci atau mungkin amplop. Kita taruh hand sanitizer di sini, terus hand sanitizer yang spray di sini, parfum, kunci segala macam, sama ya kebanyakan sih hand sanitizer ya, karena sekarang masih era pandemic. Ini ayahku kasih kaca di sini, kaca kecil untuk kalau mau keluar gitu ngaca dulu. Oke, epic, baru keluar apartemen. Untuk jaket atau kadang baju yang habis dari luar, karena kita tinggal di studio, jadi masuk ke apartemen, ganti baju rumah gitu, atau biasa ibu kayak daster, baju rumah. Kalau aku ganti kaos, terus jaketnya digantung-gantung di sini. Contohnya ya kayak gini. Biasa ini penuh, tapi karena udah pada dibawa, jadi ya tinggal kayak gini lah. Ini adalah kamar mandi. Jadi masuk apartemen, taruh sepatu, buka jaket, mungkin pakai hand sanitizer dulu, atau mau buka masker, bla 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 bla, ke kamar mandi lah untuk cuci tangan yang asli, pakai sabun cuci tangan. Mari kita ke kamar mandi. Ini dia kamar mandinya. Aku nggak bakal buat harus dirapi-rapihin dulu, nggak. Kalian bakal lihat realitanya apartemen ini berantakan. Ini handuk biasanya nggak di sini ya. Handuk biasanya digantungan gitu. Ada gantungan, cuman udah pada dicopotin. Sabun-sabun ditaruh sini. Ada alasannya kenapa sampo, terus sabun badan, sabun cuci muka, conditioner aku taruh sini. Dulunya aku nggak mau taruh sini ya, pengennya kan kayak jendela kebuka gitu. Tapi sejak kurang lebih 2 tahun lalu atau 3 tahunan yang lalu, ini kan belakang ini tuh udah gedung sebelah. Tiba-tiba tuh gedung sebelah mereka pasang CCTV. Ya oleh karena itu akhirnya aku mutusin untuk yaudah ya, kita taruh saja sampo-sampo di sini untuk nutupin. Dan ini tipenya kamar mandi apartemen itu shower. Ini showernya udah beberapa kali dibenerin karena air panasnya suka nggak jalan. Itu tukangnya, jadi ini caranya kan dibuka itu tuh keramik yang itu, terus tiba-tiba salah satu tukangnya mecahin, terus dilem sama dia kayak pakai lem Fox gitu loh. Tapi itu aku yakin bukan lem Fox, lem yang power glue khusus keramik. Dan ini agak TMI ya, aku masih menggunakan yang namanya gayung dan ember untuk cebok.
Ini ada batapnya. Ini juga bisa sebenarnya bisa untuk rendeman, berendaman. Bisa untuk kita ngerendam. Hampir 4 tahun tinggal di sini belum pernah berendam di bathtub ini. Bathtubnya lumayan, apa maksudnya lumayan dalam loh. Kan ada bathtub yang dangkal gitu ya, pendek. Cuman ini lumayan dalam. Biasanya aku gantung untuk baju. Nih kayak gini, ini contohnya baju rumahan aku. Jadi baju dalam rumah sama baju keluar itu beda. Ini gantungan handuk. Biasanya kalau mau mandi baju, untuk ganti bajunya aku taruh sini. Terus handuk-handuk inilah di sini. Dan ya bawahnya ada tisu gulung. Jujur aja aku kencing masih cebok ya kalau di rumah. Tapi ya sedia tisu gulung lah ya, karena ini kan Amerika ya, mana-mana kalau ke mall ceboknya aja harus pakai tisu gulung. Jadi kalau ke mall ya, kalau BAB itu udah paling males banget dah BAB di luar, soalnya harus pakai tisu gulung. Anyway, terlalu TMI. Intinya aku harus ngelatih kencing pakai tisu. Tapi aku jarang banget jawab tisu pakai tisu. Bawahnya itu ada kayak kontainer. Tadinya kontainer yang bawah itu udah mau dibuang, cuman kalau dibuang kontainer yang atas kependekan. Jadinya kita keep, soalnya kontainer yang bawah itu udah pecah. Yang atas aku simpannya hairspray punya ibuku. Ada sabun cuci muka, ada kapas, ada makeup remover, lotion, odol bisa ada di sini. Shower cap, ya pokoknya random lah. Terus sampingnya juga barang-barang random. Ada shampoo, ada sabun yang belum dipakai, ada pewangi ruangan atau room spray, ada batu untuk gosok ini loh, tungkak kaki. Terus bawahnya, aku nggak tahu kenapa bisa ada bleach di sini. Pokoknya ya random lah. Terus ini baju kotor. Dan ini toiletnya. Biasa aja, normal kayak toilet biasanya. Di atasnya ada skincare yang biasanya aku pakai. Sebenarnya ini udah random banget sih isinya, karena beberapa produk udah aku packing. Terus ini wastafelnya. Ini adalah wastafel pertamaku. Soalnya di rumah yang di Indo nggak ada wastafel kan. Wastafel ada odol, ada sabun cuci tangan. Ini BTW sabun cuci tangannya refill ya, bukan asli dari Bath and Body Works lagi, udah habis soalnya yang aslinya. Terus ini sabun cuci muka, ada untuk kumur-kumur, sisir, sikat gigi, dan nggak tahu kenapa ini ada di sini. Lalu di atas wastafel ada kaca, dan kacanya tuh biasanya ini untuk di luar negeri emang kadang kamar mandi kacanya rata-rata ada kayak storage-nya di belakangnya. Sini biasanya aku taruh makeup remover di sini, tapi udah pada diangkutin, jadi tinggal inilah sisa-sisanya. Ada lotion, deodoran. Ini BTW deodoran aku udah lama banget gak pernah pakai deodoran. Tapi deodoran pertama aku yang aku pakai seumur hidupku ini. Terakhir aku pakai 2 tahun yang lalu. Makeup remover. Oh, ini makeup remover yang dari Indonesia aku bawa. Aku nggak mau pakai lagi karena untuk kenang-kenangan. Terus ada bedak ibuku yang dari Indo, yaitu Wardah. Satunya udah habis. Ini masih ada yang satunya dah. Satunya masih utuh. Ini ada sabun yang aku bawa dari Indo. Aku bawa satu sabun balok Live Boye. Wangi banget. Lebih besar 3.000. Di sini ada sih sabun balok, cuman nggak ada yang mereknya Live Boye. Biasanya kalau aku mau ngaca, aku harus naik ke Dinklik. Soalnya kacanya tuh tinggian. Kalau nggak, ya kayak gini nih. Point of view. Ini bener-bener kameranya aku posisiin di depan mata. Segini aku kalau ngaca. Tanpa Dinklik, harus ninjit paling enggak. Ya tapi masa selama mau ngaca gue harus ninjit yang ada uratnya yang terketarik ke telapak kakinya. Jadi ya itu sebabnya kenapa aku membutuhkan Dinklik untuk ngaca. So, itu dia kamar mandinya. Beralih ke dapur kali ya, biar main roomnya atau ruang tengahnya itu terakhir. Oh enggak, ke kloset dulu. Kalian harus lihat klosetnya. Nih, yang ini nih adalah kloset. Kenapa jaket-jaket yang itu nggak dimasukin ke kloset aja? Ini kloset untuk baju-baju bersih. Oh, ada masker.
yang aku bilang sekarang eranya era pandemic. Jadi ya kalian bakal ngeliat ada masker, ada hand sanitizer. Ini dia klosetnya. Udah segini aja ternyata. Tada! Kecil bukan? Ini yang kalian lihat yang masuk frame-nya hanya segini, kelihatan wih rapi gitu ya, nggak terlalu berantikan. Atasnya juga hanya koper sama tisu gulung. Tunggu sebentar. Jeng jeng. Berantakan sekali karena bajunya udah pada di packing, dipindahin. Jadi ya isinya random kayak gini. Isinya tetap baju sih, cuman nggak sebanyak yang kayak biasanya dan nggak berantakan kayak biasanya. Ini adalah tempat yang dimana kalau misalkan ibuku mau masak terasi, goreng ikan asin, semua selimut bantal ditaruh di sini biar nggak bau. Handuk juga taruh sini. Ya satu kloset oke lah. Lumayan gede sih. Jadi atasnya tuh kayak gini. Bisa taruh koper-koper. Tisu biasanya nggak taruh sini. Tisu biasanya ditaruh di, aku lupa kasih lihat, di atas pintu masuk tuh ada tempat juga untuk biasanya tisu-tisu ditaruh sini. Tapi udah pada dipindah-pindahin. Di bawahnya ada baju yang digantung-gantung, jaket. Udah random banget deh isinya nih. Di bawahnya ada koper. Ini bajuku yang sekarang, yang di sini hanya tinggal sekeranjang, selalu untuk beberapa hari doang. Ini nggak tahu isinya tas-tasku kalau nggak salah sih. Itu kaos kaki, ada handuknya juga. Aku bakal kasih klip yang dimana waktu ibuku masak, kalau nggak salah sih sambil terasi ya. Itu semua selimut, handuk ditaruh di kloset ini. Aku bakal kasih lihat klipnya sekarang. Balik lagi. Nah kalau kalian lihat ini yang ada maskernya, ini tuh nggak bisa dipakai sih. Sejak aku pindah ke sini juga udah nggak bisa dipakai. Tapi kata ibuku tadinya ini tuh speaker yang bisa ya, atau yang nyambung sama pintu utama apartemen ini. Kalau ada tamu gitu ntar tinggal pencet bel, nomornya nomor sekian misalkan. Terus ntar halo aku di bawah, ada tamu, bukain pintu. Nah kita bisa buka gerbang apartemen pintu bawah lewat sini. Tapi ini udah nggak bisa dipakai, jadi udah nggak epic, cuman jadi gantungan aja, gantungan masker. Jadi itu dia, pintu masuk udah, kamar mandi udah, kloset juga udah. Kita ke dapur. Kebetulan ibuku lagi masak, jadi ini dia dapurnya. Ini udah nggak terlalu rame ya, biasanya rame pisan. Kabinet piring-piring, tapi piringnya udah diangkutin, jadi gosok kalau masih ada sih sedikit untuk beberapa hari. Di bawah rak piring ada kecap, bumbu-bumbu, saus-saus, roti, kopi, gula, madu, Nutella, vitamin-vitamin. Bawahnya ya nggak terlalu penting sih, udah kosong. Biasanya ditaruh kunci-kunci di sini. Udah nggak ada, udah diangkutin yang aku bilang. Ini biasanya ditaruh panci, terus peralatan sabun mandi, sampo yang masih utuh ditaruh di sini. Ini ada deodoran, ada Softik. Di sampingnya nih biasanya emakku, ini daerah emakku sih, taruh bumbu-bumbu kayak gini, minyak. Dan di belakangnya ada ruang rahasia. Ruang rahasianya yang terpenting. Ini adalah ruang terpenting karena harta karun semuanya di sini. Udah tinggal dikit, udah pada pindahin. Pantry. Di meja ini khusus untuk microwave. Nah, udah nggak tahu ini asalnya taruhnya untuk apa. Kompor. Cek kulkasnya. Masih ada beberapa produk-produk pemakanan yang harus dimakan, habisin. Dan ada skincare. Jadi kayak gini. Kayak aku lagi pengen masak. Martabak. Nih wastafelnya. Rame. Biasanya lebih rame lagi. Ini alasannya kenapa aku nggak mau filming. Nggak pernah filming jendela kebuka atau emang fokus banget ke jendela kayak gini. Karena itu seberang udah tetangga kita. Jadi ini tangga darurat yang kalau keluar jendela tuh ke bawah langsung, ini pokoknya itu tempat sampah. Kalau ini kan tetangga satu apartemen ya.
Kalau yang ini tuh tetangga beda gedung atau tetangga sebelah. Ini mejanya tadi nggak di sini. Ini tahtanya dia jadi kan? Oke. Masih aja loh. Rata-rata kompor di Amerika itu udah gabung sama oven. Tapi namanya Indonesia ya, ovennya jadi storage. Oh oke. Ya ovennya jadi tempat panci, storage panci. Jadi itu dia dapur. So sekarang waktunya adalah main roomnya atau ruang utamanya. Di sini adalah tempat yang kalian lihat kan, nggak ada namanya living room atau tempat dining room gitu. Dining table itu nggak ada ya. Ini dining table kita. Kasur, semuanya di kasur, makan di kasur, istirahat di kasur, nonton duduk di kasur, semuanya di sini. Ini udah nggak terlalu berantakan ya, walaupun emang berantakan, tapi nggak terlalu berantakan banget dari sebelumnya. Sebelumnya berantakan banget. Aku nggak bakal ngerapihin gitu, biar ini realitanya dari apartemen ini. Biasanya di sini ditaruh koper kan. Nah itu kopernya itu isinya baju-baju ayahku, karena di kloset ini hanya baju ibuku sama aku. Kebanyakan baju aku sih, baju ibuku aja ngalah gitu maksudnya. Tempat tidur ibuku. Ini baru ada di apartemen ini tuh bulan Desember. Kasur ayahku, karena ini namanya studio. Kasurnya itu salah satunya punya aku. Cuman kan karena nggak bisa masuk ke ruang ini, aku nggak tahu kenapa ini harus kayak gini. Jadinya ini tempat tidurku. Kayak ayahku, kayak aku, kayak emakku. Gini aja sih udah penampakannya. Nggak ada yang istimewa. Dan ini adalah tempat aku ngedit video. Kursi minimalis ya. Meja minimalisnya. Ini kaca biasanya nggak taruh sini. Ini kaca biasanya digantung di atau ditempelin di pintu situ. Cuman udah dicopot. Jadi di sini lagi deh kayak tempat semula awal waktu beli. Oh suka sih sebenarnya di sini bisa OTD gitu kan ya. Itu yang di pojok adalah wifi ku. Wifi yang tidak ada guna, maksudnya berguna sih untuk sosial media, masih upload foto, untungnya masih bisa dia. Tapi untuk upload video, tidak bisa. Ini buat kalau kalian bertandai-andai tanya gitu ya, kenapa banyak banget kayak gini. Ini tuh namanya heat pad, selimut modelnya. Kalau ini modelnya kayak matras, tapi bisa dipakai untuk kayak kemulan. Terlalu kecil tuh untuk perut. Kalau lagi dapet taruh di perut tuh enak tuh yang itu. Karena kayu, kan kalau musim dingin ya, akhirnya dipakein karpet kayak gini. Kata ibuku sih ini dapur lumayan gede untuk tipe studio. Ini udah agak sedikit dikurangin ya barangnya, biasanya rame. Kayak mau silaturahmian, kayak mau arisan di sini, banyak banget barangnya. Jadi tipe apartemen di sini modelnya tuh sewa apartemen. Khusus untuk apartemen ini bayar listrik sama gas. Bilangnya di sini kalau listrik sama gas namanya PG&E. Bayar gas sama listrik sendiri. Ini bayar air juga sendiri. Biasanya ada apartemen yang bayar air sama bayar sampahnya itu udah termasuk sama bayar apartemen per bulannya. Tapi kalau apartemen ini pisah. Yang aku bilang tadi bayar apartemen sendiri, bayar listrik gas sendiri. Listrik sama gas itu udah gabung ya sepaket. Bayar air sendiri, bayar sampah sendiri. Jadi pengeluarannya agak banyak gitu macem-macem ya. Di sini karena cuacanya ada musim dingin, akhirnya dikasihlah heater. Heaternya modelnya kayak gini, panjang, nempel di tembok. Kenapa aku bikin apartemen tour ini? Ya, yang kalian dengar dari videonya ini juga aku sering ngomong, udah dipindahin, udah diangkut. Jadi aku bakal pindah dari apartemen ini. Nggak, kurang dramatis. Kita bakal pindah dari kandang ini. Kandang kesayangan kita, kandang pertama kita. Tapi nggak sesedih waktu aku pindah dari Indo sih. Maksudnya nggak sedih dari Bekasi ke Jakarta, nggak sesedih itulah. Ini ada rasa senengnya, ada rasa sedihnya juga, karena ini apartemen pertama waktu kita pindah ke US. Ini neighborhoodnya kita atau
wilayah daerah apartemen ini itu tidak epic. Banyak yang ngejual godong, ganja, atau obat-obatan terlarang, narkoba, kotor, banyak puppy gitu, anjing dari guguk. Selain anjing ada juga dari pup manusia juga ada di sini. Kalau kalian nggak tahu, oh my god, ini terlalu TMI. Tapi ya, yang kalian lihat tuh di vlog aku yang kalau misalnya daerahnya, aku hanya ngevlog daerah bersih-bersih. Ya mau aku hanya ngevlogin daerah yang bersih, cuman realitanya itu di sini kayaknya kotor juga. Kotornya itu ya ada pup anjing, ada pup manusia. Kalau kalian nggak tahu, kalian pasti kaget. Aku juga kaget waktu pertama kali kesini itu ada pup manusia. Oh my god. Anyway, ya itu dia video room tournya apartemen ini. Ibuku lagi makan soal habis masak, jadi dia makan di belakang kamera. Kalau kalian mendengar suara kriukan, dia lagi makan chip. So ya itu dia video untuk hari ini. Aku harap kalian suka. Jangan lupa untuk like video ini. Ini adalah video yang banyak banget dari kalian nge-request untuk bikin apartemen tour apartemen ini, dan akhirnya kesampaian. Akhirnya, jangan lupa juga follow sosial media aku, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Sebenarnya di Instagram itu lebih real time atau update-nya lebih cepat daripada di YouTube. Kan di YouTube, aku nggak tahu ini video bakal uploadnya kapan. Entah mungkin awal Maret atau mungkin akhir Februari, nggak ada yang tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya di apartemen yang baru. Bye! Bye gitu. Bye. Oke, bye. Kata makku bukan bye. See you soon. In the new apartment.